Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan pelajaran kita, yang mana pada hari ini sesuai jadwal adalah materi Al-Quran Hadis. Kali ini kita sampai pada bab 6 daripada masih daripada buku semester 1 ya, dan ini mungkin terakhir ya, bab yang terakhir. Nah, di bab 6 ini akan dibahas tentang hadis tentang takwa. Nah, jadi sesuai dengan materi kita ataupun mata pelajaran adalah Al-Quran Hadis. Di bab 6 ini fokus ya kepada materi hadisnya. Dan hadis yang akan dibahas di bab 6 ini adalah hadis tentang takwa. Ya. Jadi lafal hadis tentang takwa. Berikut adalah bunyi hadis tentang takwa. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Itulah bunyi daripada hadis tentang takwa di bab 6 ini. Artinya adalah Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini isi hadisnya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini isi ya, kandungan hadis yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, kita harus selalu mengedepankan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takwa ini dimanapun kita berada. Kadang ada sebagian orang yang bertakwa hanya apabila di depan orang banyak. Ketika tidak ada orang ya, maka takwanya hilang. Nah, jadi hadis ini mengingatkan ya, karena Allah dan Rasulnya Maha tahu bahwa ada di antara manusia yang bertakwa hanya di saat-saat tertentu, di tempat-tempat tertentu, dalam kondisi tertentu saja. Di saat yang lain dia tidak bertakwa kepada Allah. Nah, maka di sini diingatkan bahwa bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Kalau kita terlanjur berbuat keburukan, berbuat kejelekan, berbuat dosa, maka berhentilah ya, daripada berbuat dosa itu, kemudian kita iringi dengan perbuatan baik. Ya, itu sebagai bentuk ya, penyesalan ataupun kita menebus ya, dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita iringi perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan ya. Karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kemudian, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini juga penting ya, karena di dalam agama kita akhlak adalah merupakan salah satu poin utama dalam ajaran Islam. Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, inilah isi hadis ya, ataupun lafal hadis daripada hadis tentang takwa. Ya, isi kandungan hadis takwa. Hadis tentang takwa mengajarkan kita agar selalu mewujudkan ketakwaan kepada Allah di setiap tempat dan waktu. Jangan hanya di depan orang banyak, jangan hanya di depan orang tua, jangan hanya di depan guru. Dimanapun, ya, takwa ini harus selalu ada dalam kehidupan kita. Takwa merupakan hal terpenting yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah. Ya. Takwa secara bahasa artinya taat, patuh, atau menyengaja. Nah, tapi takwa yang dimaksud ya adalah takwa secara istilah. Nah, ini adalah menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya. Jadi dua unsur utama dalam takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Contohnya sholat. Sholat itu dimanapun kita berada, kalau sudah sampai waktu sholat, ya,
kita harus melaksanakan sholat. Ya, ada orang tua kah? Tidak ada kah? Ada guru ataupun tidak ada guru? Ada yang mengawasi ataupun tidak ada yang mengawasi? Yang namanya takwa, yang menjalankan perintah Allah dimanapun dalam keadaan apapun, dan menjauhi larangannya. Allah melarang kita umpamanya mengejek teman, ya, mengejek teman, merendahkan martabat orang lain termasuk teman. Itu harus kita jalankan dimanapun, ya. Tidak hanya di saat ada guru lalu kita segan untuk melaksanakan menjauhi larangan Allah, ya tidak, ya. Jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. Ittaqullaha haitsuma kunta. Kemudian, ya, hadis tentang takwa tersebut mengandang perintah untuk, ya, pertama untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa memenuhi semua perintahnya dan meyakini bahwa perintah tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya. Melaksanakan perintah Allah tidak hanya sebatas mendirikan sholat, zakat, puasa, dan haji saja. Itu perintah Allah, Cuman bukan hanya terbatas pada itu saja, ya. Namun berbuat baik kepada sesama manusia, berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru, menyantuni anak yatim, fakir miskin, menyayangi teman, juga termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan bukan hanya dalam keadaan tertentu saja, dimanapun berada, ya. Ingat tadi pesan daripada hadis Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Untuk itu bertakwalah dimanapun engkau berada, di rumah, di madrasah atau sekolah, di masjid, di tempat ramai maupun di tempat yang sunyi. Biasanya, ya, ada sebagian orang, ya, itu bertakwa ketika dilihat orang saja, ya. Ada orang lihat lalu dia sholat, ya, ada yang mengawasi, dia rajin sholat. Tapi ketika tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang melihat, dia tinggalkan sholat itu. Nah, ini bertentangan daripada kandungan hadis ini. Nah, ini yang pertama, isi kandungan hadis ada bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Kemudian, ya, menghapus keburukan dengan amal kebaikan, ya. Jadi apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik, ya. Kita iringi dengan perbuatan yang baik, ya. Terlanjur umpamanya kita ada menyakiti hati teman kita, ya, di dalam kelas umpamanya atau di sekolah, ya, kita iringi dengan perbuatan baik, ya, mohon maaf, ya. Pertama dulu mohon maaf, ya, aku tadi membuat hatimu sakit umpamanya. Kemudian kita iringi dengan perbuatan baik, umpamanya kita traktir dia jajan. Nah, itu mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, diiringi. Artinya sehabis melakukan keburukan kita berbuat kebaikan. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan, ya, akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, seperti mengucap istighfar dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian kandungan hadis yang ketiga adalah bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik dan mulia, ya. Bergaul kepada kedua orang tua, saudara, guru, teman, tetangga harus dengan akhlak yang baik dan mulia. Jangan semau kita, ya. Harus kita pikirkan apakah ini baik dilihatnya, apakah akhlak kelakuan ini baik untuk dilakukan. Nah, itu harus dipikirkan dulu, harus kita menjadi pertimbangan kita, ya. Kepada yang lebih tua maka kita harus menghormati, sedangkan kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Ini satu rumus, ya. Ketika kita bergaul dengan lebih tua dari kita, maka kita hormati, ya. Berkata dengan sopan, ya. Kepada yang lebih muda kita sayangi, jangan semena-mena, jangan sewenang-wenang, ya. Mentang-mentang kita lebih tua, lalu kita semaunya berbuat yang tidak baik kepada yang lebih muda. Nah, jadi hikmah bagi orang bertakwa, ya, bertakwa memiliki hikmah yang luar biasa bagi seseorang. Di antara hikmah itu adalah menjadi orang yang dimuliakan Allah. Kalau orang senantiasa bertakwa, maka orang tersebut akan dimuliakan Allah. Kalau Allah yang memuliakan, ya, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada, itu yang memuliakan kita, maka otomatis kita akan mulia di mata para makhluknya, ya. Tuhan saja memuliakan, ya, Allah saja memuliakan.
Nah, kemudian yang kedua, diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan. Ya, namanya kehidupan ini pasti ada persoalan, pasti ada problem. Ya, namun bagi orang bertakwa, Allah lah yang akan memberikan jalan keluar daripada setiap persoalan kehidupan, problematika. Ya. Kemudian memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini ada di dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya, tiba-tiba dapat rezeki saja, ya, datang. Ya, entah dari mana itu semuanya adalah hasil daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tugas pada hari ini adalah mengerjakan latihan 1 dan 2. Demikianlah hadis tentang takwa, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita termasuk dan tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.